Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat pionir semuanya. Bertemu kembali di channel Ublek-Ublek TV Info. Nah, berita ini teman-teman yaitu ke depan ya, core team menekankan apa yang dapat dilakukan oleh Pioneer Network. Nah, jadi core team ya, core team, pioner dan komunitas pengembang untuk mencapai tujuan utama Inclusive Mainnet. Nah, yang pertama ya, verifikasi massal jutaan identitas pioner melalui solusi QIC. Nah, jadi memang kendalanya QIC ya teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman yang lain yang belum dapat QIC ya segera QIC, dan yang sudah QIC mudah-mudahan segera migrasi tentunya. Karena tidak mungkin ya sedikit QIC akan terjadi open mainnet. Nah, mudah-mudahan kebersamaan ke depannya pioner bisa QIC semua, QIC massal, dan koinnya bisa migrasi serta bisa digunakan. Nah, jadi ini diikuti dengan migrasi saldo lah tentunya seperti tadi. Nah, yang kedua teman-teman, pembuatan utilitas nyata untuk cryptocurrency Pi melalui ekosistem Fi. Nah, kita paling ya, semuanya ya, khususnya orang Indonesia itu, pioner Indonesia itu yang dituju paling kalau tidak Pi showroom ya, kemudian ya Pi property, dan mungkin Berli logistik dan lain sebagainya, di antara seperti itu, karena mereka yang dekat dan familiar di benak kita gitu teman-teman. Nah, jadi jelas sekali ya, ketika nanti open mainnet pasti 3 utilitas itu yang paling dikejar-kejar seperti itu. Nah, kemudian sebagai dinyatakan dalam buku putih Desember 2021 kemarin ya, tujuan jaringan tertutup merupakan prasyarat bagi Core Team untuk mencapai jaringan terbuka. Nah, jelas ya teman-teman. Nah, untuk mencapai jaringan terbuka dan tujuan jaringan tertutup bergantung pada semua anggota Pi tentunya seperti itu. Jadi tergantung kita teman-teman ya. Maka dari itu pioner Cina ya, kemudian pengembang utilitas di Cina, walaupun tidak masuk ke dalam hackathon, mereka yakin kalau misalnya koin Pi itu akan laku ya, akan berguna, akan bermanfaat, dan akan bernilai. Makanya mereka menggebu-gebu membuat ya sebuah mall seperti itu teman-teman, agar kedepannya ya masyarakat di Cina memang tahu ya dari yang namanya kegiatan rutinitas Pioneer Network ini itu ternyata sudah menjalar kemana-mana ya, atau ibaratnya sudah seperti jamur di musim hujan. Nah, jadi kalau sudah seperti itu, orang akan menganggap positif bisnis ini. Sama ketika Indonesia nanti juga ikut melakukan hal yang sama, membuat kantor-kantor cabang ya, membuat perwakilan-perwakilan, maka orang akan ngeh ya, orang akan tertuju kepada Pioneer Network, apa sebenarnya Pioneer Network ini, dan makin akan berkembang. Nah, dari itu di Cina sendiri teman-teman sudah jelas ya, mereka memiliki lisensi ya. Lisensi karena apa? Karena saking banyaknya para penambang pioner di sana, maka mereka mengurus lisensi di negara tersebut. Akhirnya lisensi itu sudah keluar dari negaranya teman-teman. Nah, seperti ini ya, lisensinya itu seperti ini, dan ya ini kita lihat bahasa China ya, karena memang ini di Cina dan berbahasa Inggris. Ini adalah lisensi ya, lisensi dari negara-negara Cina, yang mana mereka sudah mengetahui bahwa izinnya itu sudah ada, maka mereka membuat perwakilan-perwakilan. Jadi registrasi perusahaan-perusahaan dengan kerjasama dengan Pioneer itu sudah ada di sana, dan ini jelas sekali teman-teman, membuat semangat tentunya. Nah, jadi orang tidak akan gampang lagi untuk membuat Pioneer ini kedepannya luar biasa. Nah, mungkin karena ini bahasa Cina ya dan bahasa Inggris, maka saya akan perlihatkanlah sedikit translate ya untuk bahasa Indonesianya teman-teman. Nah, ini sudah saya translate ya. Nah, seperti inilah teman-teman aplikasi ya. Nah, nomornya ya 415932. Nah, seperti itu. Dan ini ya ada reksadana. Nah, seperti ini investasi dana ya, konten merek dagang. Nah, ini sebuah lisensi. Kalau di sini seperti apa namanya teman-teman ya? Menkumham lah mungkin seperti itu ya. Nah, artinya sudah ada persetujuan dari negara dan pemerintah seperti itu. Nah, ini ada 20 Juni 2020 sampai ya 20 Juni 2030. Nah, ini masanya mungkin sekitar
10 tahun teman-teman ya. Kalau di Indonesia biasanya 5 tahun, ini 10 tahun. Ini bagus sekali ya. Dan ada lagi satu lagi teman-teman, kita lihat lagi. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini Vynet Rock ya. Ini prosedur merek dagang ya, kemudian tanggal aplikasi dan lain sebagainya. Nah, ini adalah lisensi ya, lisensi yang dari pemerintah tentunya seperti itu. Mudah-mudahan di Indonesia nanti juga seperti ini pengembangannya, karena memang ya tidak begitu cepat ya, terburu-buru, pasti akan banyak regulasi ya, aturan-aturan yang menetapkan bahwa Penerok ini kedepannya akan menjadi sesuatu yang berguna gitu, tidak tiba-tiba open minded begitu laku jadi kaya raya dan lain sebagainya. Mungkin ada lagi aturan-aturan tertentu ya teman-teman. Nah, jadi ini teman-teman, mudah-mudahan ini menambah sedikit pengetahuan dan ya tetap semangat tentunya sama kita semuanya ya. Mudah-mudahan sukses tentunya. Oke, terima kasih. Salam petir, jeder-jeder, dan tetap klik teman-teman.